Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Albarul Himam dari SD Negeri 1 Timbang, Kecamatan Kecokong, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Perkenankan, saya akan menyampaikan aksi nyata pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar dengan topik Merdeka Belajar. Selamat menikmati. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah usaha menuntut segala kodrat anak agar ia dapat selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pendidikan harus memerdekakan anak, dan tujuan utama pendidikan adalah mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar merupakan dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain atau merdeka batin dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntut murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Kodrat murid. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan bagian dasar pendidikan bagi siswa. Kodrat keadaan tersebut merupakan segala hal yang terhubung dengan perubahan yang dialami siswa. Kodrat alam. Kodrat alam adalah keadaan anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur budaya dan lingkungan tempat anak tinggal. Kodrat zaman. Kodrat zaman merupakan perubahan yang terus bergulir dan terjadi dari waktu ke waktu. Pendidikan hendaknya dapat memberikan keterampilan sesuai dengan perkembangan zaman, tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Budi pekerti. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga dapat menciptakan karya atau psikomotor. Keluarga jadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Peran orang tua sebagai guru menjadi penuntun dan memberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter bagi anak.
mengantarkan murid selamat dan bahagia. Setiap murid adalah individu yang unik, yang memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda sesuai dengan kodratnya. Pendidikan harus dapat mengembangkan segala potensi yang masih terpendam pada diri murid secara maksimal. Proses pendidikan dan pembelajaran hendaknya dengan cara-cara yang menyenangkan dan memerdekakan murid. Pendidikan hendaknya seimbang antara ilmu pengetahuan dan budi pekerti, serta tetap mempertahankan budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan pendidikan diharapkan murid menjadi manusia yang merdeka, sehingga mereka selamat dan bahagia. Aksi nyata yang telah saya lakukan untuk topik ini, yang pertama adalah saya berkolaborasi dengan berbagai pihak, di antaranya dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dengan wali murid dan komite, dan berbagai pihak lainnya. Karena keberhasilan pendidikan dan pembelajaran di sekolah tidak dapat dilakukan seorang diri. Harus ada kerjasama dengan berbagai pihak. Aksi nyata yang saya lakukan berikutnya adalah pembiasaan. Pembiasaan yang saya lakukan yang pertama berbaris sebelum masuk kelas untuk melatih kedisiplinan. Kemudian bersalaman dan mencuci tangan guru agar mereka pertama rasa menghormati orang lain. Kemudian berdoa sebelum dan sudah pelajaran. Aksi nyata yang saya lakukan berikutnya adalah baca tulis Al-Quran setiap pagi. Kebiasaan sholat duha, sholat zuhur berjamaah setiap hari Senin sampai Kamis, dan kebiasaan membaca Asmaul Husna untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Aksi nyata berikutnya adalah pembiasaan, yaitu upacara setiap hari Senin untuk melatih kedisiplinan dan menghargai jasa para pahlawan. Jumat sehat untuk melatih olah tubuh agar siswa memiliki badan yang sehat dan kuat. Jumat bersih untuk melatih siswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Infak setiap hari Jumat untuk melatih siswa memiliki jiwa kepedulian dan gotong royong. Aksi nyata berikutnya yang saya lakukan adalah saya mencoba menerapkan pembelajaran pakem, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Di antaranya adalah dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar agar pembelajaran lebih menarik dan lebih kontekstual. Penggunaan media TIK
ada laptop, YouTube, internet sebagai sumber belajar yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Diskusi kelompok untuk melatih, menghargai, dan kerjasama. Belajar sambil bermain agar siswa tidak merasa bosan di kelas. Aksi nyata berikutnya adalah pembelajaran pakem, buat karya sesuai kreativitas untuk melatih kreativitas siswa. Presentasi hasil diskusi untuk melatih keberanian dan menghargai orang lain. Pembelajaran praktik agar siswa memiliki keterampilan dan tidak merasa bosan di kelas. Kemudian, apresiasi hasil karya siswa dengan menempel di papan hasil karya siswa agar siswa merasa percaya diri dengan hasil karyanya dan menghormati hasil karya teman yang lain. Aksi nyata berikutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama adalah pramuka untuk melatih kedisiplinan dan berbagai karakter positif lainnya. Yang kedua adalah drum band, kemudian pencaksilat dan ekstrakurikuler kretek. Demikian aksi nyata yang telah saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada aksi nyata berikutnya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.